Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo pada acara Cahaya Ramadan yang sangat kami hormati, kami muliakan, mudah-mudahan kita sekalian selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada kesempatan hari ini kita dapat sambung silaturahim dalam acara Cahaya Ramadan. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang kami hormati, satu hal yang terpenting dalam hidup ini adalah soal harta, soal kemampuan finansial, soal kemampuan memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan Islam sangat mendukung bagi setiap umatnya untuk sejahtera lahir dan batin. Karena banyak ajaran-ajaran dalam agama Islam yang untuk melaksanakannya perlu kemampuan finansial, kemampuan memenuhi kebutuhan. Di antaranya banyak soal zakat, sedekah, haji, dan ajaran-ajaran Islam lain yang memang memerlukan kemampuan secara finansial untuk dapat melaksanakan ajaran agama tersebut. Namun harta itu adalah salah satu hal yang penting, tetapi ada rambu-rambu lain yang dinyatakan oleh agama Islam bahwa kita harus berhati-hati dalam mendapatkan maupun mentasarufkan harta. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Pada hari kiamat kelak, telapak kaki, kedua telapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari tempatnya hingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya digunakan untuk berbuat apa, dimanfaatkan untuk apa. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan tentang harta. Yang pertama,
dari mana kita memperolehnya. Kemudian yang kedua, kemana kita mentasarufkannya, menafkahkannya. Kemudian yang keempat, tentang badan kita, kekuatan kita digunakan untuk apa. Dari keempat pertanyaan tersebut, yaitu tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dan tentang badan, sepertinya hisab tentang harta ini berbeda sendiri. Yang lainnya bagaimana harta itu, bagaimana tanggung jawab itu berhubungan dengan bagaimana kita melaksanakannya. Tapi tentang harta ada dua hal yang harus kita bertanggungjawabkan, yaitu bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita mentasarufkannya. Dan tentang harta ini sepertinya menjiwai dari ketiga pertanyaan yang lain, atau mempengaruhi dari ketiga pertanyaan yang lain. Karena pada hadis lain disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ka'ab bin Hujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmu nabata min suhti. Hei Ka'ab bin Hujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Artinya dari ketiga pertanyaan lain, misalnya tentang umur. Umur itu sangat ditentukan oleh asupan makanan yang kita makan. Jika asupan itu baik, thayyib, halal, maka umur itu insya Allah akan mudah diarahkan kepada yang baik dan benar. Demikian pula tentang ilmu. Kekuatan dari tubuh untuk menghasilkan ilmu didasarkan pada makanan yang kita asup. Sehingga jika makanannya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, kemungkinan dorongan untuk mempelajari ilmu adalah ilmu-ilmu yang akan bertentangan dengan kebenaran, dan juga dalam memanfaatkan ilmu akan cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Termasuk badan digunakan untuk apa? Badan yang merupakan sumber kekuatannya dari makanan, maka ketika badan itu bersumber dari kekuatan yang tidak halal, tidak thayyib, maka akan mendorong badan itu menuju pada perilaku yang tidak baik. Untuk itu, tentang harta, bagaimana cara kita memperolehnya itu akan sangat penting untuk menumbuhkan baik itu ilmu, kekuatan badan maupun umur kita menuju hal-hal yang baik. Karena telah disebutkan dalam hadis tadi bahwa tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Artinya bahwa kekuatan tubuh, kekuatan badan, kekuatan ilmu, kekuatan umur yang kita miliki, jika itu tumbuh dari kekuatan yang haram, maka akan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Untuk itu sangat perlu kita yang pertama memperhatikan dari mana kita memperoleh harta kita.
kita teliti, kita lihat apakah kita mendapatkannya dengan cara yang benar, yang dibenarkan oleh syariat agama. Misalnya soal perdagangan. Bagaimana kita dalam berdagang itu telah memenuhi syarat dan rukun berdagang. Bagaimana dalam berdagang kita tidak menzalimi terhadap orang lain, kita tidak berbohong. Yang semua itu jika akan dilakukan akan mempengaruhi nilai dari harta yang kita dapatkan. Termasuk misalnya seorang pekerja di instansi, di perusahaan, ketika kita bekerja dengan memenuhi waktu yang ditetapkan, mencoba untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, itu akan menghasilkan rezeki yang halal. Tapi sebaliknya, jika kita bekerja tapi mengabaikan hal-hal yang menjadi aturan dalam kita bekerja, baik itu soal misalnya jam kerja, kemudian jenis pekerjaannya, maka itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita nilai dari harta yang kita miliki. Sekali lagi, harta itu sangat berpengaruh, terlebih pada soal makanan yang kita makan dari hasil kita bekerja. Sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Apalagi kita berpikir lebih jauh bahwa kita punya istri, kita punya anak. Kalau kita memberikan asupan makanan yang berakibat pada ilmu dia, yang berakibat pada badan dia dari sesuatu yang haram, maka kita sebenarnya seperti menitipkan bara api, menitipkan sesuatu yang berbahaya bagi anak kita, bagi keluarga kita. Untuk saat ini mungkin makanan yang haram dalam arti zatnya, insya Allah kita mudah untuk bisa meninggalkannya. Tapi makanan yang haram atau harta yang haram dari sisi bagaimana kita cara mendapatkannya, itu perlu ketelitian. Setiap hari kita mengevaluasi diri, kita mencermati apakah kita dalam melakukan pekerjaan ini telah benar sehingga hasil yang kita dapatkan betul-betul halal. Terus bagaimana kalau misalnya hal itu telah terjadi, artinya kita telah terlanjur memakan sesuatu yang menurut agama haram atau tidak baik. Ada sebuah kejadian yang menurut saya menarik, saya alami, dan itu benar secara syar'i bahwa suatu ketika saya didatangi oleh seseorang ke tempat saya dan dia menyatakan bahwa pernah suatu kali ketika saya menjadi pegawai, karena satu hal saya menggunakan uang dari tempat dia bekerja. Kemudian dia datang kepada saya ketika itu sekitar tahun 2009. Dia datang kepada saya dengan bawa uang 1,5 juta, ketika itu sudah lumayan besar. Dia mengembalikannya
kepada tempat dia bekerja, melalui saya untuk saya kembalikan kepada tempat dia bekerja. Dan itu adalah cara yang digariskan oleh agama ketika kita setelah meneliti diri merasa bahwa kita katutan cara bahasane. Kita cara bahasa Jawa ini katutan, kita terlanjur mendapatkan sesuatu yang tidak halal bagi kita dan keluarga kita. Maka cara yang terbaiknya adalah kita mengembalikannya. Namun kadang untuk mengembalikan itu juga pertama mungkin juga lupa pernah kita mendapatkannya, atau mungkin ada kendala yang lain. Untuk itu mungkin cara bagaimana kita merasa bahwa itu salah, kita menyadari itu salah, kemudian kita merasa ada sesuatu yang harus kita perbaiki ke depan. Kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat untuk tidak mengulangi dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita berniat ke depannya bahwa kita akan berhati-hati di dalam mendapatkan rezeki dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah terlanjur kepada kita itu akan diampuni oleh Allah. Karena pada dasarnya taubat dan istighfar itu adalah dapat menghapuskan kesalahan dan kekurangan yang pernah kita lalui. Namun sebenarnya yang lebih pokok, lebih baik memang kita bisa mengingatnya dan kita bisa mengembalikannya apa yang pernah kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Pemirsa YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dalam cahaya Ramadan yang kami hormati, sekali lagi penting kita untuk menghisap diri dalam soal harta, karena ancaman dari Rasulullah demikian berat bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu tidak layak atau tidak pantas untuk memasuki surga. Baginya hanya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau satu bagian dari daging masuk neraka, tentunya seluruh tubuh menjadi masuk neraka. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita terbiasa untuk tidak memakan sesuatu yang halal pada siang hari, insya Allah mudah-mudahan membuat kita ringan suatu di kedepannya untuk tidak memakan sesuatu yang haram. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.